berjumpa dengan saya, Teacher Iin Mutmainah. Biasanya Teacher Iin saat ini mengajar di kelas 2 SD, lebih tepatnya di kelas 2 Palembang. Sebelumnya mengajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3, bolak-balik di kelas 1, 2, dan 3. Jadi mungkin lebih akrab dengan kelas rendah yang masih kecil-kecil. Pertama kali saya bergabung di Lazuardi itu sekitar tahun 2000. Waktu itu baru pertama kali lulus kuliah dan ternyata langsung bisa bekerja di Lazuardi. Oh iya, selama di Lazuardi ketika awal masuk itu mengajar di kelas rendah. Lalu setelah sekian tahun di SD, bergabung dengan teman-teman SD, suatu saat pindah ke kakak SMP. Jadi pernah juga mengajar di kakak SMP selama 2 tahun. Jadi sempatlah beradaptasi dari mengajar anak-anak kelas 1, anak kelas 2, terus langsung pindah mengajar kakak kelas 7, 8, dan 9. Dan ternyata itu sangat berbeda tantangannya antara mengajar anak SD yang kelas rendah dengan kakak SMP yang sudah besar ya, tapi semuanya tetap menyenangkan. Lulus sekolah itu tidak langsung kuliah, jadi punya kesempatan untuk mengajar anak-anak kecil yang tinggal di sekitar rumah orang tua. Jadi karena belajar di pesantren juga pelajaran bahasa Arab, ada bahasa Inggris, jadi beberapa anak tetangga ingin diajarkan. Akhirnya di ruang tamu kumpullah anak-anak untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lalu setahun kemudian baru kuliah, dan saat kuliah pun akhirnya mengajar juga seperti sekolah TPA yang mungkin sekarang ya. Jadi mengajar TPA, pagi kuliah, lalu siangnya mengajar TPA terus sampai lulus, dan lulus akhirnya mengajar ke Lazuardi. Kenapa sih kok milih menjadi guru ya? Apakah memang sejak kecil ingin menjadi guru? Jadi sebenarnya sejak kecil saya tinggal di keluarga yang hampir mayoritas itu adalah seorang pendidik. Jadi hampir di keluarga besar itu adalah guru. Jadi ketika sekolah itu seperti sudah terarahkan menjadi guru. Ketika kuliah pun kuliah di mana ya? Oh ya sudah, karena backgroundnya agama ya sudah masuk ke kuliah ya, waktu itu adalah ke IAIN, lalu masuklah ke Fakultas Pendidikan ya. Jadi seperti sudah terarahkan untuk menjadi seorang guru. Ternyata saya menikmati itu karena sejak kecil sudah berinteraksi dengan tetangga, mengajar anak kecil, lalu mengajar TPA gitu. Jadi ketika mengajar TPA itu anak-anak belajar membaca Iqra. Dari mulai nggak mengenal huruf, dari mulai abata sampai mereka bisa membaca Al-Quran, itu ternyata kita punya rasa senang tersendiri. Ketika ada seorang anak yang tidak bisa membaca sama sekali sampai bisa lancar, itu udah rasa, oh senang ya kita bisa membantu orang lain membaca. Dan akhirnya ketika beriringnya waktu, kuliah dan sebagainya, itu sudah mengarah menjadi seorang guru. Dan sekarang menikmati menjadi seorang guru enak loh ternyata. Iya, hobinya sih seputar makanan sebenarnya ya. Jadi kenapa sih seputar makanan? Jadi berawal dari hobinya ngemil, suka banget makan, dan satu hal nggak bisa naik motor, nggak bisa bawa kendaraan, dan kalau GoFood tiap hari kan kayaknya boros ya. Akhirnya muncullah ide untuk mencari resep-resep, terus mencoba untuk membuat gitu kan. Dan ternyata setelah kita bikin sesuatu sendiri, terus dinikmati bareng nih dengan keluarga, itu seneng loh rasanya. Walaupun mungkin soal rasa mungkin gak seenak yang kita beli ya, tapi ketika kita buat sendiri itu ada rasa yang wah seneng ya, kita bisa bikin kue misalnya, capek iya, tapi ketika makan itu jauh lebih nikmat. Jadi ceria suka bikin-bikin, misalnya yang paling sering sih ya bikin kue ya, ketimbang masakan lauk pauk lebih suka bikin kue-kue. Teacher Iin sudah punya 2 anak. Yang pertama sudah duduk di kelas 2 SMA Lazuardi, dan yang kedua sekarang sedang duduk di kelas 5 SD juga di Lazuardi. Sebelum pandemi biasanya saya dan keluarga itu suka banget jalan-jalan ya. Jadi kami suka mengunjungi tempat-tempat yang berbau-bau alam seperti misalnya pegunungan atau pantai, tapi kami lebih suka ke pedesaan ya, gunung dan sebagainya. Tapi di saat pandemi ini kan kita harus stay at home ya, kita nggak bisa kemana-mana dengan kondisi ini.
terus ngapain ya di rumah selama pandemi ya? Biasanya kami itu kembali ke hobi saya yang suka bikin-bikin. Jadi mulailah kami berempat ya, dengan suami, dengan anak saya. Kita biasanya suka hunting resep apa gitu. Kita bikin ini bareng-bareng yuk. Nah nanti yang kecil tuh menimbang, si kakak tuh bagian bakar-bakarnya. Jadi kami mengisi libur pandemi dengan cara membuat sesuatu yang kami suka. Kadang-kadang juga kami berkebun, kadang-kadang malah mungkin merubah isi rumah. Misalnya si adik, boleh nggak aku kamarnya dipindah nih ke tempat tidurnya atau seperti apa. Jadi kami lebih banyak di rumah beraktivitas yang melibatkan hampir semua anggota keluarga, dari mulai ayah, ibu dan anak-anak ya. Dari mulai bikin kue, lalu kita merubah suasana rumah, dan pernah juga berkebun, tapi sepertinya anak-anak nggak suka berkebun, jadi mereka hanya menikmati saja, nggak ikut terjun untuk berkebun. Tapi yang paling sering adalah suka bikin-bikin makanan yang kami nikmati bersama. Jadi untuk mengisi waktu libur, kita bisa tetap bahagia di rumah bersama keluarga. Saat pandemi ini tentunya semua menjadi sangat berbeda, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Yang biasa bertemu dengan siswa, kita bisa langsung berdekatan, menjelaskan, terus tiba-tiba sekarang semua kita lakukan secara virtual ya. Tantangannya awal-awal sangat luar biasa ya. Kita belum terbiasa menghadapi teknologi, kita belum biasa menggunakan banyak aplikasi. Tapi dengan pandemi ini kita semua dipaksa untuk belajar. Tidak hanya guru, siswa, bahkan orang tua pun juga mau tidak mau kita belajar. Ketika sudah menggunakan aplikasi A, kita merasa kayaknya sudah bosan dah, kita akan mencari untuk yang B, mencari akan yang C. Jadi ada banyak hal yang kita bisa pelajari selama pandemi ini, yang terutama adalah soal teknologi. Jadi kita banyak belajar sekali. Anak-anak pun yang tadinya, oh seru teacher ya, ada jamur bisa ini, oh bisa pakai ini, bisa pakai ini. Jadi banyak hal yang kita dapatkan selama pandemi, baik dari sisi guru ataupun dari sisi siswa. Dan beberapa anak-anak yang tadinya misalnya sudah bosan, kita kasih hal yang baru, wah mereka semangat lagi. Dan saya sebagai guru itu terpacu untuk terus mencari hal baru yang akan kita kenalkan ke anak-anak. Jadi membuat suasana belajar yang tidak monoton, tapi menjadi anak-anak bersemangat untuk terus belajar. Oke semuanya, jadi walaupun kondisi kita masih dalam kondisi pandemi, yuk sama-sama kita hadapi ini semua dengan hati yang lapang, dengan senang, tetap semangat, karena tidak mudah. Kita harus bahu-membahu, orang tua, guru, dan siswa, bagaimana caranya kita tetap membuat anak-anak semangat belajar, dan tidak terasa sudah setahun berlalu, tapi kita bisa tetap enjoy belajar, tetap di rumah dan jaga kesehatan, dan tetap semangat. Thank you for meeting me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.